الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan tidak mendapat siksa dari kejahatan yang mereka perbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kita sanggup kami memikulkannya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha besar Allah dengan firman-Nya. Terima kasih Riri telah menjelaskan kepada kita arti dari ayat yang kami bacakan tadi, surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, yang sangat populer ayat ini, populer banget. Habis sholat biasanya imam baca sebagai wirid. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, kenapa ujianmu seberat ini ya Allah? Ya Allah, saya tidak sanggup ya Allah. Saya sudah menyerah ya Allah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak dibebani sesuatu sesuai dengan kesanggupannya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pasti ketika Allah memberikan ujian, itu pasti kamu sanggup melaluinya. Kenapa demikian? Siapa yang menciptakan kita, Bu? Allah. Siapa yang tahu kemampuan kita? Allah. Berarti ketika Allah menguji kita, Allah sudah mengukur kadar kemampuan kita, lalu Allah menguji kita. Semakin besar ujian dari Allah, berarti semakin besar kesempatan kita bisa melaluinya. Karena Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk melalui ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, saya tidak mampu sholat 5 waktu, 3 waktu doang ya Allah, bisa korting enggak? Kata Allah, tidak mungkin, tidak bisa. Orang-orang sebelum kamu sudah diuji dengan hal tersebut. Sholat 5 waktu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hebatnya ayat ini, ada ayat penggalan ayatnya yang mengatakan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi yang mengerjakan kebaikan, pahala baginya. Bagi yang mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa juga baginya. Tapi mestinya ayat ini mengatakan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Harusnya. Tapi kenapa Allah menggunakan kata iktasabat? Bukan
kata sebelumnya. Disinilah berfungsi kosakata bahasa Arab ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan itu Allah langsung balas. Bahkan kita baru berniat, Allah sudah balas. Tapi ketika kita hendak menyerah, Allah tunggu dulu, Allah tunda. Allah tunda. Ketika kita berbuat keburukan, Allah tidak langsung hukum. Allah tunda. Allah masih tunggu taubat kita. Allah masih tunggu kita kembali kepadanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, Engkau telah membebani saya ujian. Namun ketika saya melewati ujian tersebut dan saya hampir menyerah atau saya melakukan kesalahan, maka ampunilah saya. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa yang luput daripada saya, sesuatu yang khilaf. Terkadang kita tidak sengaja. Au akhtana. Mungkin kita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi siapa yang jamin itu diterima oleh Allah? Tidak ada yang jamin. Siapa yang jamin kalau sholat kita sudah sempurna, puasa kita sudah sempurna, haji kita sudah sempurna, umroh kita sudah sempurna? Tidak ada yang jamin. Makanya kita baca doa ini, ya Allah mungkin saya waktu sholat kemarin ada yang salah, mungkin ingatan saya masih ingat keluarga, mungkin masih ingat motor saya yang diparkir di luar hilang nggak ya, atau sendal saya, sendal baru. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Yang terakhir, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna, ya Allah maafkan saya. Wa'ufir lana, ya Allah ampuni saya. Warhamna, ya Allah sayangi saya. Anta maulana, Engkaulah pelindung saya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Iya. Kalau Ustaz merasa berat nggak hidup ini? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Karena everything's gonna be okay. Semuanya baik-baik aja sih Pak Ustadz, insya Allah. Gak usah bahasa Inggris sama saya. PR itu. Ya, Ustadz. Pernah nggak ada satu titik jenuh, ketika bosan. ada tugas kuliah atau tugas Pernah, di rumah atau tugas orang tua atau apa? Pernah Pak Ustadz. Apa itu? Waktu menghafal surah Al-Baqarah ini. Oh, Al-Baqarah. Al-Baqarah ini sangat susah dihafal Karena dan sangat panjang. Namun ternyata pada akhirnya di ayat terakhir ini dapat jawabannya. Oh gitu. Allah tidak Dan membebani. ternyata ayat ini jadi. Ini jawabannya Ustadz, tidak membebani seseorang melainkan di luar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bu, luar biasa. Makasih. Ada banyak manusia tidak sadar sebenarnya ujian itu mengangkat derajat dia untuk jauh lebih mahir. Makanya ketika orang stuck dalam satu persoalan sebenarnya akan ada persoalan yang lebih besar dari persoalan yang sekarang dilakukannya, dirasakannya. Kenapa masih ada orang yang putus asa karena menganggap pekerjaannya sulit dilakukan? Mau tahu? Mau tahu? Karena dia belum mencoba. Karena dia belum berpengalaman. Karena dia belum berusaha. Jangan menyerah sebelum berperang. Itu yang paling utama. Pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada karena dia tidak mau. Ada pernah saya tanya anak-anak. Tahu mijit gak? Dia bilang, gak tahu. Saya langsung bilang, tidak ada orang lahir langsung jadi tukang pijit. Sulit gak hidup ini? Kalau merasa sulit gak usah hidup. Iya, karena kita ini orang pilihan. Makanya ada dalam rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Kenapa ada iman kepada takdir? Artinya kita harus bersandar kepada Allah. Dalam artian kita harus bertawakal kepada Allah bahwa yakin tidak ada rencana buruk Allah terhadap diri kita. Pasti ada rencana terbaik buat kita. Dan bisa jadi yang kita anggap itu adalah buruk bisa jadi lebih baik menurut Allah. Itu yang terbaik untukmu. Ibu mau nggak? Mau nggak tidak putus asa? Mau. Lihat di bawahnya masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kita sih selalu mau melihat di atas. Hello. Keluar. Keluar dari rumah masih banyak orang yang lebih menderita. Yang punya yang lagi sakit yang terbaring, maaf, masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Betul. Ujian yang kita timpa itu dikit. Nggak usah putus asa. Allah bersama dengan diri kita. Ketika kita bersabar. Tapi ketika sabar itu dihilangkan. Berarti kita sudah menjauh dari Allah. Karena ketidaksabarannya. Nauzubillah.
Kalau Fadli, ujian terberatnya? Ujian terberat saya aja adalah bagaimana caranya saya bisa menjadikan anak-anak saya anak yang soleh dan solehah Itu yang yang berguna terberat. bagi agama dan negara. Tapi yakin bisa? Yakin Pak Ustadz, saya yakin Dari Allah mana kasih sisi rezeki. keyakinannya? Karena saya yakin banget dari kenyataan hidup saya itu, saya yakin kepada Allah bahwa Allah itu memberikan satu masalah berikut dengan solusinya gitu loh. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Pak Ustadz Maulana Bu. Ini Masya Allah nih, kalau kita berbicara tentang setiap orang itu ternyata sabar, kan banyak orang bilang sabar tuh ada batasnya, ternyata salah. Bener kan? Bukan sabar yang ada batasnya. Manusia yang punya batas kesabaran. Betul, tadi Ya, Ustaz saya. dijelaskan. Iya, Kebanyakan Ustaz Oki. ibu-ibu udah pada ngerti Alhamdulillah. Pak Ustadz. Sabar. Alhamdulillah. Mungkin kalau ibu-ibu udah terlalu banyak makan asam garam jadi semakin mengerti. Oh ternyata segala sesuatu itu ada solusinya. Kalau anak-anak nih yang di rumah nih yang lagi nonton. Iya, yang lagi bentar-bentar nonton. lagi ujian. Aku nggak bisa, aku nyerah. Nih perlu tahu nih kira-kira apa ya bahayanya orang yang mudah putus asa setiap melakukan pekerjaan. Mau tahu? Mau tahu nggak Bu, Pak? Mau tahu yang di rumah juga mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Putus asa, sedih, kecewa, wajar saja tapi jangan berlarut-larut. Coba kalau kita lihat, apa jadinya? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putus asa,